Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan berkelana ke masa lalu, menelusuri jejak salah satu kerajaan paling berpengaruh di Bali, yaitu Kerajaan Klungkung. Ini bukan sekadar cerita tentang raja dan istana, tapi juga tentang kehormatan, keberanian, dan warisan budaya yang masih hidup hingga kini. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan memulai perjalanan sejarah yang luar biasa ini. Kisah Kerajaan Klungkung bermula pada akhir abad ke-17, tepatnya sekitar tahun ke-1686. Kerajaan ini didirikan oleh I Dewa Agung Jambe, seorang keturunan dari Raja Kerajaan Gel-Gel yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan di Bali. Setelah Kerajaan Gel-Gel runtuh akibat konflik internal, pusat pemerintahan pun dipindahkan ke Klungkung. Sejak saat itu, Klungkung menjadi kerajaan penerus yang memegang posisi tertinggi di antara kerajaan-kerajaan lain di Bali. Raja Klungkung bergelar Dewa Agung dan dianggap sebagai pemimpin spiritual dan simbol persatuan Bali. Di bawah kepemimpinan para Dewa Agung, Klungkung mencapai puncak kejayaannya. Para rajanya tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung seni dan budaya. Masa ini melahirkan banyak karya sastra, seni lukis, seni ukir, dan arsitektur yang luar biasa indahnya. Salah satu bukti paling nyata dari kejayaan ini adalah kompleks istana yang megah, yang kita kenal sebagai Puri Agung Semarapura. Di dalam kompleks inilah berdiri sebuah bangunan ikonik yang menjadi saksi bisu sejarah panjang Klungkung. Bangunan itu adalah Kertagosa. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah mendengarnya atau bahkan mengunjunginya. Kertagosa dibangun sekitar tahun 1710 pada masa pemerintahan satu Dewa Agung Jambe. Awalnya, bangunan ini berfungsi sebagai balai sidang atau tempat pengadilan tertinggi di Bali. Disinilah para raja dan pendeta memutuskan berbagai perkara hukum berdasarkan kitab hukum adat Hindu Bali, seperti Adigama. Bayangkan, di balai inilah nasib banyak orang ditentukan, keadilan ditegakkan, dan keputusan-keputusan penting bagi seluruh kerajaan diambil. Keunikan Kertagosa tidak hanya terletak pada fungsinya, tetapi juga pada arsitekturnya yang memukau. Coba perhatikan langit-langitnya yang dipenuhi lukisan gaya kemasan. Lukisan-lukisan ini bukan sekadar hiasan loh. Ini adalah sebuah narasi visual yang menceritakan kisah-kisah epik dari Wiracarita, seperti Mahabharata dan Ramayana, serta kisah perjalanan roh di alam baka yang dikenal sebagai Bima Swarga. Lukisan ini berfungsi sebagai pengingat moral bagi para hakim dan terdakwa tentang hukum karma phala, yaitu setiap perbuatan pasti akan membuahkan hasil. Yang berbuat baik akan mendapat surga, dan yang berbuat jahat akan menerima hukuman di neraka. Benar-benar sebuah mahakarya yang syarat makna filosofis. Di sebelah Kertagosa ada juga Balai Kambang atau Balai Terapung. Bangunan ini dikelilingi oleh kolam yang membuatnya Siu Liola mengapung di atas air. Konon, Pel Kambang dulunya digunakan sebagai tempat upacara bagi keluarga kerajaan, seperti upacara potong gigi atau manusayatnya lainnya. Keindahannya benar-benar mencerminkan kemewahan dan keagungan Kerajaan Klungkung pada masanya. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan Kerajaan Klungkung tidak berlangsung selamanya. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, bayang-bayang kolonialisme Belanda mulai menyelimuti Bali. Belanda, dengan politik adu dombanya, berusaha menancapkan kekuasaan di seluruh pulau. Klungkung, sebagai benteng terakhir kedaulatan Bali, menolak keras untuk tunduk. Puncak dari perlawanan ini adalah sebuah peristiwa heroik yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah Bali, yaitu Perang Puputan Klungkung. Pada tanggal 28 April 1908, puputan adalah tradisi perang sampai mati. Bagi masyarakat Bali saat itu, menyerah kepada penjajah adalah sebuah aib yang lebih buruk dari kematian. Lebih baik gugur di medan perang dengan terhormat daripada hidup dalam penjajahan. Pada hari itu, di bawah pimpinan raja terakhir,
I Dewa Agung Jambe II seluruh keluarga kerajaan, para bangsawan, dan rakyat setia Klungkung berjalan gagah berani keluar dari puri. Mereka mengenakan pakaian serba putih, pakaian upacara kematian, sambil membawa keris dan tombak pusaka. Mereka berjalan tegap, menyongsong pasukan Belanda yang bersenjata lengkap, bukan untuk menang, tapi untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan hingga tetes darah terakhir. Suara tembakan senapan Belanda beradu dengan pekikan perang rakyat Klungkung. Raja, para pangeran, permaisuri, dan ribuan rakyatnya gugur dalam pertempuran yang tidak seimbang itu. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Klungkung dan jatuhnya seluruh Bali ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Sebuah akhir yang tragis, namun penuh dengan kepahlawanan. Setelah puputan, sebagian besar kompleks Puri Agung Semarapura hancur lebur. Namun, ajaibnya, Kertagosa dan Balai Kambang tetap berdiri kokoh, seolah menolak untuk lenyap di telan zaman. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memugar kedua bangunan ini karena nilai sejarah dan seninya yang tinggi. Monumen Puputan Klungkung juga didirikan tepat di seberang Kertagosa untuk mengenang keberanian para pahlawan yang telah gugur. Lalu, bagaimana kondisi Kertagosa saat ini? Kini, Kertagosa telah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya paling populer di Bali. Kompleks ini dirawat dengan sangat baik. Lukisan-lukisan di langit-langitnya telah beberapa kali direstorasi untuk menjaga keaslian dan keindahannya. Ketika kalian berkunjung ke sana, kalian tidak hanya akan disuguhi pemandangan arsitektur yang indah, tetapi juga bisa merasakan aura magis dan sejarah yang kental. Kalian bisa duduk di bawah langit-langit Kertagosa, membayangkan bagaimana dulu para raja memimpin sidang, atau merenungkan kisah heroik Puputan Klungkung sambil memandang monumennya. Keturunan dari kerajaan Klungkung pun masih ada hingga hari ini. Meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik seperti dulu, mereka tetap dihormati sebagai tokoh adat dan budaya. Mereka berperan penting dalam menjaga tradisi, melestarikan puri, dan melaksanakan apakara-apakara keagamaan yang menjadi warisan leluhur mereka. Keberadaan mereka menjadi pengingat bahwa semangat Klungkung tidak pernah benar-benar padam. Jadi, Kertagosa dan sisa-sisa kerajaan Klungkung bukan hanya sekadar objek wisata. Ini adalah sebuah museum hidup, sebuah prasasti yang menceritakan tentang peradaban, seni, hukum, keberanian, dan pengorbanan. Sebuah pelajaran berharga bahwa kehormatan dan harga diri adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, bahkan hingga titik darah penghabisan. Kisah kerajaan Klungkung mengajarkan kita untuk tidak pernah melupakan sejarah, karena dari sanalah kita belajar tentang jati diri bangsa kita. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih menghargai warisan budaya yang kita miliki. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.